Halo, jumpa lagi di Bina Anak Gemim. Enci akan menceritakan dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Tapi sebelum itu, mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus Tuhan terus memimpin kami, memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti maksud Tuhan, dan terlebih kami benar-benar dapat melakukan firman dengan taat dan setia. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak, enci-enci engkau buka Alkitab di dalam kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9. Enci akan bacakan untuk kita semua. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo anak-anak sekolah minggu dan enci engku. Coba perhatikan telinga kita, ada berapa jumlahnya? Ada 2, benar. Mulut ada 1. Jadi jumlah telinga lebih banyak daripada mulut. Karena telinga ada 2, mulut hanya 1. Nah, apa artinya anak-anak? Bayangkan kalau mulut kita ada 2 lalu telinga yang 1. Pasti akan kacau. Pasti anak-anak akan bingung mau dengar mulut yang mana yang mau berbicara. Makanya Tuhan menciptakan telinga kita 2, tetapi mulut kita 1. Tuhan punya maksud anak-anak, seperti di dalam pembacaan kita hari ini. Hal pertama, pesan pertama yang mau Enci sampaikan kepada kita semua adalah mendengar firman Tuhan dengan setia. Di dalam pembacaan Ulangan tadi ayat pasal 6 ayat 1 sampai 9, 2 kali Tuhan mengatakan kepada umat Israel, dengarlah apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi Tuhan mau mendengar dan memperhatikan. Jadi Tuhan mau kita anak-anak itu bukan cuma dengar asal dengar saja. Kan biasanya ada tuh anak-anak seperti ini. Misalnya mama bilang, hey, nggak boleh main handphone ya hari Senin sampai Jumat. Main handphone itu cuma hari Sabtu sama hari Minggu. Anak-anak bilang, iya mama. Tapi setelah mama pergi kantor, ternyata dia ambil handphone lalu main handphone. Apakah itu dikatakan mendengar? Bukan mendengar yang seperti itu berarti mendengar sambil lalu cuma asal dengar saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berarti itu hanya sembarangan mendengar. Tapi yang Tuhan mau mendengar di sini anak-anak mendengar, memperhatikan, dan melakukan. Lalu apa yang anak-anak mesti dengar? Dengar game Roblox, dengar kata-kata bully. Tidak anak-anak. Makanya Tuhan mau kita semua mendengarkan firman Tuhan.
Dengar firman Tuhan apakah cuma di gereja, cuma di ibadah kolom, atau ibadah komsel pada waktu-waktu tertentu? Tidak. Tuhan bilang dengar di setiap waktu, di segala keadaan, di jalan, di sekolah, di rumah, di gereja, bersama mama papa. Kita harus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, karena apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi anak-anak mau berbuat apa, itu berpengaruh dari apa yang kita dengar. Makanya coba perhatikan, kalau anak-anak sering dengar kata-kata makian, anak-anak itu akan suka memaki. Karena itu mulai hari ini perhatikan apa yang akan kita dengar. Berupayalah, baik mama-mama, papa-papa, oma-opa, om tante, enci engku, dan terlebih anak-anak. Seleksi apa yang akan kalian dengar. Karena apa yang kalian dengar itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Ingat firman Tuhan di minggu lalu, di pembacaan minggu lalu, pembacaan Bina Anak minggu lalu, 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan itu penting sekali. Firman Tuhan itu makanan kita. Dengar firman Tuhan dengan setia. Itu yang Tuhan minta kepada umat Israel, itu pun yang diminta kepada kita semua, mendengar dan memperhatikan. Sebab dari mendengar akan timbul iman. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu anak-anak, betapa pentingnya firman untuk didengarkan. Dengarkan firman setiap waktu, setiap saat. Dengarkan dengan baik-baik. Simak. Jangan bermain ketika lagi dengar firman Tuhan. Lagi di ibadah gereja, sekolah minggu, waktu lagi cerita dengar firman Tuhan dari mimbar. Anak-anak tolonglah untuk tidak kesana kemari, ganggu teman, jalan keluar. Berarti kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak dengar dengan sungguh-sungguh, kita tidak tahu nantinya. Maka siapkan telinga ini dengan baik. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman itu akan mengubah, menolong, dan memberkati kita. Itu hal yang pertama. Pesan yang kedua. Mengasihi Allah berarti kita akan melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan firman Tuhan. Coba anak-anak bayangkan, kalau anak-anak sayang kepada mama papa, kita pasti mau mendengarkan apa yang mama papa bilang dan mau melakukan apa yang mama papa katakan. Demikian juga untuk Tuhan. Anak-anak, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan itu bukan hanya didengar. Tuhan mau kita akan melakukannya. Contohnya begini anak-anak, misalnya hari ini, anak-anak dengar cerita atau khotbah di gereja, atau di sekolah minggu, atau di kolom, diajarkan, oh pendeta bilang misalnya, atau encik sekolah minggu bilang begini, anak-anak tidak boleh membuli teman ya, harus sayang sama teman, harus memaafkan teman yang melakukan kesalahan, harus berbagi dengan teman. Terus kalian tiba-tiba di sekolah ada teman yang tidak punya pensil. Tapi padahal kalian punya pensil misalnya 3, tapi kalian tidak mau berbagi. Apakah itu tandanya melakukan firman? Tidak. Itu berarti kita tidak melakukan firman. Firman hanya didengar saja. Tuhan mau apapun firman Tuhan yang kita dengar, kita harus lakukan. Misalnya, taati orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Maka setelah dengar firman Tuhan itu, ayo belajar taat kepada mama papa. Kalau mama papa bilang,
bobok jam 9. Berdoa dulu, baca firman Tuhan dulu. Tidak boleh main handphone, main game terlalu lama. Maka anak-anak harus taat. Kalau misalnya diajarkan harus mengasihi teman, maka ayo mengasihi teman. Sayang teman, jangan pukul, jangan bully teman. Mau berbagi dengan teman yang berkekurangan, mau memaafkan. Firman Tuhan juga mengatakan agar kita tidak boleh mengatakan perkataan yang sia-sia. Maka anak-anak berarti harus taat. Tidak boleh sembarangan bicara, misalnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu artinya kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mengapa penting melakukan firman? Karena itu bukti bahwa kita sayang sama Tuhan. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak, sayang kepada Enci, mengasihi anak-anak, mengasihi mama papa. Tuhan Yesus taat melakukan firman sampai dia harus mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak taat, tidak mengasihi kita, maka dia tidak akan taat melakukan firman itu. Tapi karena dia mengasihi kita, dia sayang, maka dia sampai rela menderita di atas kayu salib demi untuk menebus kita dari hukuman dosa. Padahal kan kita yang berdosa. Maka kalau Tuhan yang sudah begitu sayang kepada anak-anak semua, kepada enci engku, sampai rela harus memberikan hidupnya supaya kita hidup, sampai rela menderita ganti kita, maka kita pun harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kalau bilang, oh iya saya sayang sekali sama Tuhan Yesus, maka taatlah melakukan firman. Sehingga orang akan lihat, oh iya benar, dia anak Tuhan. Karena dari perbuatannya, dari cara dia berkata-kata, cara dia memperlakukan mama papanya, dia sopan. Maka firman Tuhan bukan hanya untuk didengar tetapi dilakukan. Kalau anak-anak semua sayang sama Tuhan, maka anak-anak pasti akan melakukan semua apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mari semangat anak-anak. Jangan pandang tempat. Oh nanti melakukan firman kalau di gereja duduk manis. Setelah di luar gereja kacau. Tapi di dalam gereja, di luar gereja, di sekolah, di rumah, tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah ditebus dari hukuman dosa. Maka kita adalah anak-anak yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Dan percayalah, seperti umat Israel, Tuhan sudah janji ketika kalian mendengar firman, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Umat Israel dibilang Tuhan memberkati sampai di tanah perjanjian. Maka demikian juga untuk anak-anak semua. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Maka hari ini dengarlah firman selalu. Yang kedua, lakukanlah firman. Karena dengan kita melakukan firman itu artinya kita mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari hukuman dosa, yaitu maut dan neraka. Tuhan akan menolong anak-anak semua, enci engku semua. Amin. Nah, saat ini kita akan menghafal firman Tuhan. Perhatikan gerakannya. Nanti anak-anak ikuti, sekalipun enci tidak bisa berdiri, tetapi anak-anak bisa bayangkan kalau duduk, enci akan turunkan badan. Kalau bangun, enci akan lakukan gerakan seperti ini. Oke? Ulangan 6, ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau duduk. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Demikian ayat hafalan. Kita sudah sampai di akhir cerita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan, dan tolong kami semua agar mau taat. Kami akan menyediakan waktu lebih banyak mendengarkan firman daripada hanya mendengarkan handphone, game, televisi, dan hal-hal yang tidak akan membuat iman kami bertumbuh. Dan bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu menjadi anak-anak yang taat dan setia melakukan semua kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami seperti janji firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Hidup kami, masa depan kami taruh di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.